Coba begini, kita ini cerdas dikit Bapak Ibu. Menteri Agama itu tidak pernah melarang azan pakai toa. Tapi di framing di mana-mana Menteri Agama melarang azan pakai toa. Ini kan fitnah yang sungguh luar biasa. Kerjaan orang yang memang suka memfitnah, memanas-manasi, lalu demo berjilid-jilid. Masya Allah. Saya pikir-pikir yang bikin gaduh bukan Menteri Agama ini. Yang gaduh itu yang demo berjilid-jilid. Mana demonya sholatnya salah kata Pak Profesor tadi ya. Demo kok azan, sholatnya rukuknya 2 kali. Terus pakai mukabir. Yang namanya mukabir itu ikut sholat juga di belakang imam. Ini mukabirnya nongkrong di atas mobil sambil kentut pula kalian. Allahu Akbar, ada apa ini? Apa Islam mengajarkan perbuatan yang sedemikian rupa? Nah, saya ingin luruskan dulu. Menteri Agama hanya mengatur penggunaan volume toa. 100 desibel maksimal. Ini saya perlu luruskan Bapak Ibu. Karena Indonesia ini negara yang paling bebas. Jajal ke Arab Saudi. Makanya kalau naik haji itu Pak, jangan ngejedok dalam hotel aja. Keliling. Di Arab Saudi itu toa masjid hanya boleh buat azan 5 waktu. Buat ngaji nggak boleh, ngederes nggak boleh, tarhiman nggak boleh, pengajian kayak gini nggak boleh pakai toa luar. Itu di Arab Saudi dan diatur volumenya. Dan di Arab Saudi jarak masjid ke masjid 1 kilo baru ada masjid. Kalau Indonesia ini 1 RT 1 masjid. Apalagi di Jawa Pak, depan-depanan masjid itu. Negara yang masjidnya paling banyak itu ya Indonesia Raya tercinta ini. Orang semau-mau bikin masjid juga, nggak pakai aturan. Nah ini Indonesia Pak. Malaysia, jajal datang ke Malaysia. Saya sudah pernah keliling ke sana. Ini kenangan sama Pak Wakil Gubernur. Saya dulu Pak Gubernur Pak. Saya minta 9 ustadz Pak keliling Malaysia kita. Bingung cari masjid di Malaysia itu Pak. Jauh-jauh jaraknya. Masjid di Malaysia itu jauh-jauh. Jarang kita mendengarkan azan karena volume azan tidak boleh gede-gede. Itu Malaysia loh. Bapak-bapak keliling ke semua negara Arab. 21 negara Arab. Toa masjid hanya boleh untuk azan. Dan azannya diatur sedemikian rupa. Jadi saya ingin luruskan dulu. Jangan gegeran lah kita ini. Jangan gampang marahan. Untung Nabi minumnya susu. Walaupun pelajaran bagi kita Bapak Ibu, enak milihnya. Karena alamatnya pasti, adresnya jelas. Pilih yang tangan kanan, susu. Pilih yang tangan kiri, khamar. Enak milihnya. Persis kayak nyanyian zaman dahulu. Madu. Iya, nyaut aja ibu-ibu ini. Racun. Kan enak milihnya. Itu Bu Win yang nyaut ya. Subhanallah. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Enak pilihnya. Alamatnya pasti. Milih yang tangan kanan, madu. Pilih yang tangan kiri, racun. Nah kira-kira ibu-ibu kalau disuruh milih nih, milih di madu apa di racun? Ini kan dikongkon milih. Coba saya ulang lagi narasinya begini. Nggak boleh salah narasi dia. Pilih yang tangan kanan umpama susu. Pilih yang tangan kiri khamar. Milihnya susu dong. Yang tangan kanan madu. Yang tangan kiri racun. Kira-kira jenengan milih di madu nopo di racun? Subhanallah. Ulang sekali lagi. Milih yang tangan kanan susu. Yang tangan kiri khamar, milihnya susu dong. Yang tangan kanan madu, yang tangan kiri racun. Jenengan milih di madu nopo di racun? Subhanallah. Enggak. Saya pengen lihat jawaban Bu Purwin Daryanti ya. Kira-kira milih di madu nopo di racun kira-kira. Enggak, soalnya Ustadz Teguh ini ganteng loh. Mirip bintang iklan
yang suka temenan sama jin, tahu nggak Bu? Ya kan? Itu yang temenan sama jin itu, yang jadi dukun diminta kan ganteng kan? Mirip betul Ustaz Tegus Prasetyo. Hati-hati Bu Purwindaryanti. Kalau pergi ditemenin kalau nggak ditemenin caplok orang nantinya. Saya manas-manasin itu. Kalau untuk urusan memanas-manasi saya pakarnya Bapak Ibu. Masyarul hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, itu salah pertanyaan. Milih di madu ya makan hati, milih di racun ya mati. Ya podo-podo rabi. Ya sama nikah lagi namanya. Jadi balik lagi Bapak Ibu rahimakumullah, saya ingin tegaskan bahwasanya kalau zaman dulu enak milihnya karena pilihannya pasti. Ada susu, ada khamar, ada madu, ada racun. Yang repot ini akhir zaman. Di akhir zaman ini talbis. Apa itu talbis? Talbisul haqqa bil batil, campur aduk. Susu campurnya khamar, madu campurnya racun, kopi campurnya sianida. Ini bahaya. Ibarat air campur bensin. Air campur bensin bikin repot. Diminum manusia mabok, diminum motor mogok. Nggak kepake air campur bensin. Ya Pak ya. Ini repot. Karena talbis kecampur. Yang hak dan batil ada di situ. Walaupun masih agak mending. Yang parah itu talafi. Apa itu talafi? Nipu. Talafi itu kalau dalam bahasa Inggrisnya kamuflase. Tahu kamuflase enggak? Orang Wegale enggak tahu kamuflase. Kamuflase, pokoknya begitulah, nanti ditonton lagi. Kamuflase apa itu? Ngomongnya susu dalamnya khamar, mereknya madu dalamnya racun, kayaknya kopi dalamnya sianida. Penampilannya malaikat, dalamnya belis. Itu maksudnya. Gayanya islami tapi tukang provokasi. Jubahnya sunnah tapi tukang fitnah. Ada nggak zaman sekarang? Banyak. Banyak. Bahasa Arabnya talafi, bahasa Inggrisnya kamuflase, bahasa Palembangnya, ada bahasa Palembangnya waluyo. Pak waluyo mana ya? Ngapura nggih Pak, ngapura. Waluyo niku wajah lugu ati buayo. Kalau kata orang Palembang waluyo wajah lugu ati buayo. Maaf Pak Luyo, waluyo ngapura nggih. Niki waluyo sing Palembang. Kalau waluyo Jawa ya enggak lah. Waluyo Jawa mah kalem-kalem, tapi kalau waluyo Palembang ya wajah lugu ati buayo. Oh, tampangnya lugu. Lewat cewek cantik aja nunduk, tapi buaya. Ada nggak zaman sekarang? Yang mana orangnya? Tunjukkan sama saya. Pengen tahu rainya kayak apa tuh orang. Ini bahaya zaman sekarang. Maksud saya begini Bapak Ibu, terutama agama. Banyak orang memanipulasi agama, tapi untuk kepentingan politik. Menebar kebencian atas nama agama, menebar provokasi atas nama agama, ribut-ribut masalah toa masjid, digoreng sedemikian rupa. Udah tahu minyak gorengnya lagi langka, pakai goreng-gorengan terus. Mbok yau kita ini terbiasa menerima informasi yang lengkap. Muncul narasi-narasi di media sosial, Menteri Agama melarang adzan pakai toa. Itu fitnah itu. Kata siapa? Menteri Agama tidak pernah melarang adzan pakai toa. Yang saya bikin pening, pegal dan kesal, yang menyebarkan fitnah ini ustadz-ustadz. Makanya saya juga khawatir zaman sekarang ini mbok ya apa-apa itu tabayun dulu. Nggak ada Menteri Agama ngelarang adzan pakai toa. Cuman dibatasi volumenya 100 desibel. Saya nggak ngerti bahasa apalah itu ya. Dibatasi jangan kenceng-kenceng, dan itu aturan benar Bapak Ibu. Karena coba jenengan jajal merantau nang Arab Saudi atau haji umroh lah. Ya kalau naik haji itu jangan ngedekam di hotel terus. Jajal keliling Arab itu, di Arab Bapak Ibu, toa masjid hanya boleh dipakai untuk azan 5 waktu.
Hanya boleh untuk azan saja. Untuk wiridan nggak boleh, ngederes nggak boleh, sholawatan tarhiman nggak boleh. Itu di Arab. Nang Arab mana ada pengajian akbar begini? Nggak ada. Yang namanya pengajian harus di dalam. Mic-nya nggak boleh pakai mic luar. Mana ada yang macam-macam begini? Nggak ada, Bapak Ibu. Makanya hati-hati, jangan salah paham kitanya. Jangankan di Arab Saudi, yang dekat saja, Malaysia, tawa masjid hanya boleh untuk azan 5 waktu. Jadi jangan sampai Bapak Ibu kita itu salah. Dan ada orang nuduh Menteri Agama menyamakan suara adzan dengan suara anjing. Itu video yang dipotong. Coba nonton utuhnya, nggak ada. Menteri Agama itu Gus, bapaknya ulama besar Kiai Haji Khalil Bisri, nggak mungkin benci adzan tuh, nggak mungkin. Jadi tolong jangan suka nyebar fitnah lah. Mana demo lagi demo sholatnya salah. Allahu Akbar. Stres manungso. Tepuk tangan dulu lah. Sholat kok salah. Kerjaan kok demo aja demo. Pakai berjilid-jilid lagi demonya itu. Pakai alumni lagi. Emang sekolah di mana pakai alumni itu? Pakai reuni-reunian segala. Ini saya belak-belakan ngomong ini. Mengapa saya berani? Ada pendekar di samping saya ini. Pagar Nusa. Allahu Akbar. Ya harus begitu. Tolong jangan mudah percaya dengan orang yang mengatasnamakan agama untuk kepentingan politik. Nah, tak kasih dalil jenengan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tuti' kulla hallafim mahin. Jangan pernah ikut-ikutan. Jangan pernah jadi followers orang-orang yang gampang bersumpah dan gampang mencela. Zaman sekarang banyak orang gampang bersumpah, dikit-dikit demi Allah, dikit-dikit demi Allah. Kalau kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, orang yang gampang nyebut demi Allah itu tanda dia sedang berbohong. Bu, ini ilmu buat jenengan. Orang yang mudah ngucap demi Allah, dia bohong. Maka ketahuan bapak-bapak tuh. Ustadz Alek, Abi Alek ngomong, demi Allah dek, Mamas nggak selingkuh, ketahuan. Sudah saya kasih tahu rumusnya. Kalau orang gampang nyebut demi Allah, dia bohong. Coba lihat di media sosial kan, orang ngangkat Quran, gayanya ngangkat Quran demi Allah. Lalu mubahalah sampai melaknat 20 keturunannya. Serem amat orang itu. Orang itu jelas-jelas dia nggak takut sama Allah. Kalau saya nggak berani mubahalah. Mengapa saya nggak berani mubahalah? Karena itu membawa nama Allah. Berat konsekuensinya. Kalau saya nggak takut sama manusia, Pak. Tapi kalau sama Allah takut betul saya. Jadi jangan mudah nyebut demi Allah. Mahal kata demi Allah itu. Ada syarat nyebutnya. Ini orang dagang di pasar, kan banyak pedagang nih kan. Yang dagang di pasar, jangan mudah nyebut demi Allah. Walaupun dia nggak bohong. Demi Allah modalnya cuma 100.000. Dia nggak bohong, benar 100.000 modalnya. Tapi mbok yau saya ingatkan, jangan dikit-dikit nyebut demi Allah. Kok murah amat sih demi Allah itu? Kalau mau jujur, jujur aja. Tapi jangan nyebut demi Allah. Jangan ikuti orang-orang yang gampang bersumpah demi Allah, gampang bermubahalah, gampang mencela. Hammadzim masya'im binamim. Kerjaan mereka menyebar kebencian, hate speech, ujaran kebencian, menyebar berita bohong, penghinaan, penistaan, binamim. Tujuannya untuk mengadu domba, memprovokasi. Jelas di Qur'annya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya ingin memasukkan segmen materi kebangsaan. Setuju gak kira-kira? Kita ini Indonesia Raya tercinta. Nggak usah repot-repot Pak, Bu. Kalau jenengan bingung betul ya mau pilih yang mana, itu yang keluar apa? Kopi ya? Kopi ya Bu? Ya betul ya? Bagus, biar nggak ngantuk. Bisa agak panjang dikit ceramahnya kan? Yang sudah dapat kopi minum silahkan. Mumpung masih panas, anget. Karena ada pepatah di media sosial. Jangan salahkan kopimu yang dingin.
karena dia pernah hangat namun engkau abaikan. Nah, tepuk tangan. Pak, makanya jangan abaikan bojo-bojomu ini, Pak. Jangan kemakan hoaks. Menteri Agama bukan melarang azan pakai toa, bukan, itu bohong. Menteri Agama mengatur penggunaan toa. Karena di Indonesia ini, Bu, masjidnya dekat-dekat. 200 meter masjid, 200 meter masjid. Maka nggak perlu lagi terlalu kencang itu, kan rame. Termasuk nih, saya ingin komentari juga. Menteri Agama menyamakan azan dengan suara anjing. Tidak. Itu yang dipotong loh videonya itu. Itu yang dipotong. Kalau ibu-ibu nonton utuh video panjangnya, tidak ada sama sekali. Menteri Agama menyamakan azan dengan suara anjing. Tidak ada sama sekali. Itu dipotong. Cuman mungkin kalaupun ingin dikatakan salah, ngasih contohnya kurang pas. Akhirnya digoreng orang kan. Cuman ngasih contoh saja. Beliau tidak tasbih, tidak menyamakan, tapi cuman tamsil. Beda loh tasbih sama tamsil, Bu, beda. Dalam fikih juga beda. Kalau tasbih itu menyamakan, tapi beliau bukan tasbih, bukan menyamakan, tamsil, memberi contoh tentang bagaimana mengatur kebisingan. Misalnya gini, mencontohkan tentang suara organ tunggal misalnya. Kok sampai larut malam, terganggu nggak, Bu? Terganggu kan? Tapi nggak bisa dong orang memfitnah Ustadz Parman menyamakan azan dengan organ tunggal. Nggak bisa. Hanya memberi tamsil, pencontohan saja. Justru yang menistakan azan itu Nur Sugi. Mengapa? Dia azan sambil menirukan suara anjing. Saat dia mengkritik Menteri Agama, tapi dia mempraktekkan azan bersamaan dengan suara anjing. Dia yang sedang menistakan kalimat azan. Karena nyata betul. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hukuk, hukuk. Kan gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hukuk, hukuk, hukuk. Begitu.